sudah 5 menit, belum lagi naik tangga jalan macam itu. Berarti orang-orang terasa pelik dengan kita. Tapi malaikat catat, malaikat hitung. Kalau dari sini kita melangkah sampai kata bukit kira-kira dalam 200 langkah, tapi dengan jalan yang kita pendekkan tadi itu, ternyata dengan kita berlangkahkan tidak kurang daripada 1000 kali 10 kebajikan, 1000 kali 10 dosa kesalahan yang terhapus, 1000 kali 10 derajat yang diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi waliyadzubillah, juga kalau sampai korban jamaah kita jelas-jelas imam sudah rakaat yang terakhir masih juga itu salah kira lah, itu tidak ada cara semacam itu. Jadi dengan kita untuk menuju ke depan, penuhkan depan. Saf yang pertama jangan ada pilihan selain daripada saf yang pertama selama masih memungkinkan. Itu langkah-langkah kita yang diridai oleh Allah. Jangan kedekut dengan diri pribadi kita sendiri. Nah, kedekut dengan orang lain oke-oke saja. Kedekut dengan masyarakat mungkin saja. Tapi jangan kedekut pada diri pribadi kita tadi subuh. Jangan malas, jangan lesu, jangan mengantuk, jangan ngelamun, jangan nganggur. Kenapa? Sebab itu untuk diri pribadi kita. Persembahkan yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Jadi daripada pintu gerbang masuk atau daripada tempat kita meletakkan selipar, capang, sendal, sepatu, kasut, di situ sampai ke depan itu kita sudah dapat pahala iktikaf. Sehingga aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Melangkah sampai ke depan saja mungkin sudah dalam 2 menit atau dalam 1 menit itu sudah ditulis pahala iktikaf. Nanti kita bersandar sesaat beriktikaf di rumah Allah Jalla wa'ala. Ibtigha'a wajhillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanati. Kau akan jadikan antara dia dengan api neraka jarak perjalanan 3 khandak, 3 jurang pemisah. Yang satu persatu daripada jurang pemisah itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Bainal khafiqaini. Maka Allah jauhkan dirinya daripada api neraka 110. InsyaAllah kita berhenti pada pukul 10.30. Kalau ada sebarang pertanyaan nanti 15 menit terakhir InsyaAllah. Anak munasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimu yusduna ala sahibillahum khairah. Orang-orang menyanjung dan memuji kepada salah seorang daripada sahabat mereka. Wa ma ra'ayna mithla fulanin hadza qat. Kami tak pernah tengok ada orang semulia dia, sehebat dia, sebening dia, sebagus dia, setulus dia, seikhlas dia. Disanjung dan dipuji sahabat mereka tadi itu. Qalu wa ma ra'ayna mithla fulanin hadza qat. Maka Nabi Masirin ila kana bi qiraatin. Tidak ada dalam satu perjalanan melainkan sibuk dengan bacaan. Pada itu singgah di Al-Quran, subhanallah, subhanallah, tasbih, subhanallah, subhanallah, sepanjang jalan, subhanallah, 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 singgah di Al-Quran, subhanallah, 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 subhanallah. Duduk sila bagus, duduk, jangan kelihatan. Besok subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anak duduk begini terus-terusan. InsyaAllah, kalau anak duduk bersila, angkat kaki, tegur saja. Tegur 3 kali, tunjuk muka juga tak apa-apa. Itu namanya mujahadah. Itu yang namanya perjuangan. Yang namanya melawan keselesaan dan kenyamanan, tapi dalam rangka untuk ubudiyah, dalam rangka untuk kebajikan. Insyaallah paham apa yang saya maksud. Kembali, masyaallah tabarakallah. Jika di al-ilah Allah. Nasi sudah di tangan, cik makan apa? Allah. Allah. Kuah, ya sedikit. Sayur. Allah. Tambah cukup. Allah. Jadi dia pun tunggu. Kita nggak bayar nih. Bukan dibayar dengan Allah. Keluar duit lah. Bagilah 10 ringgit itu. Allah. Bagi sebelum Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi illallah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Jadi para sahabat itu pada kaget dan kagum dengan orang tadi itu di tempat persinggahan dengan zikir, RNA dengan sembahyang sunnah, sepanjang perjalanan ingat Allah, semuanya kagum, semuanya menyanjung dan memuji. Terus saat ketika itu nanti kita tanyakan, siapa yang urus makan minumnya?
Siapa yang urus keperluannya? Siapa yang bibirkan baik dan keperluannya? Ya kamilah. Nanti kita bersabda, kalian semuanya lebih bagus daripada dia. Kalian semuanya yang khidmah dia tadi itu lebih baik daripada dia. Karena kelompokkan ibadah tapi kerja juga. Jangan karena mata-mata ibadah terus nganggur senyap saja. Tidak. Dengar hadisnya, bagaimana ceritanya. Jadi semuanya pada memuji. Qala ma ra'ayna ma nazalna fi manzilin. Kami tidak pernah singgah di Ar'in Arka, di tempat persinggahan, melainkan dia dalam sembahyang. Tiap kali berhenti sembahyang, Nabi kita bersabda, faman kana yakfihi bai'atahu, siapa yang uruskan keperluannya, makan minumnya, ayamkan bajunya, pakaiannya, sajikan keperluan, dan juga bibirkan beg, atau juga dengan seumpamanya. Qala hatta zakara, siapa juga yang bagi rumput kepada tunggangannya, siapa yang isikan petrol dan minyaknya, siapa yang berikan hajat dan keperluannya. Kalau nahnu, kami ya Rasulullah yang khidmah kepada dia tadi itu. Nanti kita bersabda, kolokom, semua kalian yang khidmah kepada dia tadi itu lebih baik daripada dia. Jadi maknanya apa? Jangan sekali-kali dengan kita merasa ibadah pada waktu kita berzikir, pada waktu kita sembahyang saja. Kita juga dalam ibadah pada waktu kita melayan kawan. Kita juga dalam ibadah pada waktu dengan kita memikirkan urusannya. Mungkin kita yang datang untuk kita beli tiket. Mungkin kita yang ngaturkan supaya beg itu boleh termuat semuanya. Ini tempat bagasinya kecil, jadi supaya beg kita semuanya masuk, maka kita susun. Itu pun juga ibadah. Saja makan itu adalah ibadah. Tuh kawan-kawan yang di luar yang menyusun senepa kita hadap ke sana semuanya, itu pun juga ibadah. Semua perkara baik dalam Islam itu adalah mempunyai nilai ibadah. Dengan nawa itu yang bagus, insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kedegut dengan tenaga, kalau tidak kita gunakan pun tetap umur kita akan habis. Kullukum khairun minhu, semuanya kalian lebih baik daripadanya. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seseorang yang tidak penyayang tidak akan disayang. Nak disayangi oleh Allah, nak mendapatkan restu dan cinta daripada Sang Pencipta, hendaklah dengan kita jadi orang yang penyayang, kasih sayang kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dan lebih-lebih lagi dengan diri pribadi kita sendiri. Qala qabbala, nanti kita mencium. Ini nanti kita dengan cucu. Jangan nanti kalau sudah jadi tuan garang sampai cucu pun nampak ketakutan. Jangan bercakap, nanti tuan marah. Nanti Syekh marah, senyap. Handphone diselankan, dimatikan. Udah lain. Lepas pengajian buka saja selebar-lebarnya. Nak simbah dengan siapa kita sekat pada masa program saja, pada masa sembahyang saja kita nak. Jangan sampai untuk mengacau atau mencemarkan atau juga mengurangkan ganjaran pahala yang kalau pada waktu kita dalam suasana bening dan tenang pun kita tidak pernah khusyuk dalam sembahyang. Apalagi kalau pada saat ketika ada gangguan-gangguan yang mengganggu. Kenapa? Karena ada sifat pengasih dan penyayang. Nabi kita cium, Nabi kita penuh, Nabi kita dukung, Nabi kita usung. Siapa? Hasan Hussein. Jadi nanti ada anak belum? Anak ada? Belum lagi? Ada banyak? Baru 3. Jadi yang 3 itu letak sini satu, kendong 2, mak dia di belakang. Udah harmoni bang. Jangan garang dengan anak-anak. Mungkin kita boleh garang dengan staf kita, tegas bukan garang, tegas, disiplin, tapi dengan anak istri di rumah ramah-ramah lah. Kalau seandainya dia minta dukung saja. Kalau dia minta angkat saja. Kalau rasa berat, hampas dia. Tapi juga bukan buat sangat. Kemampuan kita ngangkat pun juga ada batasannya. Takkan minta angkat melulu.
minta suap, bang suapin bang, suap saya sekali dua gila. Kita juga kalau suami minta suap, suapin saja. Sunat, talqin itu sunat. Nabi kita bukan setakat hanya dengan istri, kadang-kadang dengan orang ramai pun ada satu hadis namanya hadis musalsal bitalqin. Nabi kita suapin baginda Ali. Syekh Yasin, Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani meriwayatkan hadis itu untuk puluhan ribu manusia semuanya disuapin dengan kurma. Itu Masya Allah tabarakallah untuk mendapatkan keberkatan dan juga untuk mengongsikan kembali benda perkara yang pernah Nabi kita laksanakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, namanya talqin. Jadi anak tadi itu senang dia. Jadi senang laki-laki misalnya pegang tangan, jangan tadi pegang jatuh. Jadi kita untaikan kakinya di sini, jangan pegang kaki jatuh, kakinya teruntai antara leher kita, pegang tangan, untai. Ayo, oke, baca doa dulu, baca doa. Allahumma barik lana. Bukan begitu. Doa kendaraan. Subhanallah, cahalan aja. Bapak kenal mukridin. Oke, nih kita biasa satu saja ya. Juga pegang kuat-kuat. Di papa jalan dalam kelajuan 25 km dalam 1 jam. Seronok ya, seronok sungguh. Jangankan budak kecil, maknya pun kalau digigit sungguh seronok sungguh. Tapi kita yang tak lara tangkap. Pandai pijit suami, pandai pijit istri sewaktu-waktu, sekali-sekala bukan tiap kala. Kalau tiap waktu lungo juga kita. Allahu Akbar. Yang masalah itu kadang-kadang kita nak layan anak kita macam itu, tapi maknya cemburu juga dengan kita, minta layan dengan cara yang sama, beda, tak boleh. Itu budak kecil apa? Kalau kamu mau diangkat macam itu, patah tulang belakangmu. La darara wa la dirar. Hadis Masya Allah tabarakallah. Jadi begitu Nabi kita cium Hasan dan Husain, Nabi kita peluk-peluk. Dua cucu beliau tadi itu ternampak dengan Aqra' bin Habis. Kata Aqra' bin Habis, ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak, tak ada satu orang pun yang pernah bercium. Tak pernah. 10 anak lahir lagi sampai tahun, lahir lagi, tak ada satu pun yang pernah dicium sama Aqra' bin Habis. Nabi kita bersabda, Nabi kita tengok Aqra' tadi itu, man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada rasa kasih sayang tidak akan disayang. Yang tidak ada sifat rahmah, kasih sayang, tidak akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Jalla wa'ala. Qala, ucapan yang baik. Nabi kita bersabda, takunara walau bisyikki tamratin. Elakkan dan selamatkan diri kalian yang walaupun hanya dengan sebelah buah tamar. Elakkan diri kamu separuh buah tamar, rambutan, cempada, durian, manggis, kacang, jagung, mentimun, semangka atau tembikai susu, tembikai kopi, tembikai teh. Kalau jenis-jenis tembikai kan di rumah kita tak makan. Masya Allah tabarakallah. Kalau hanya dengan setengah buah tamar, yang itulah makanan setempat, mereka seketika itu mampu untuk mengelakkan seseorang daripada api neraka. Bagaimana kalau dengan nilainya ribuan kali buah tamar? Kalau tak ada yang kita sedekahkan, tak ada yang kita sajikan, tak ada yang boleh kita bagikan kepada tetamu juga kepada orang ramai. Qala bi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang bagus, cerita yang bagus. Jangan orang disesatkan, itu tak bagus tuh. Cakaplah yang bagus, yang lembut, membuat hati orang jadi sejuk. Masya Allah tabarakallah. Pamalamnya jin. Tapi cukup berbahaya kawan-kawan, menyesatkan orang. Takut kalau orang disesatkan itu tidak sesat. Kalau Nabi kita terhadap orang yang mengkafirkan, apabila dengan seorang muslim itu qala al-muslimu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahduhuma. Apabila dengan seorang muslim mengatakan kepada saudaranya kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu daripada mereka berdua. Kalau memang dia benaran kafir, kafirlah dia dengan ucapannya. Tapi kalau tidak, kalau memang benaran dia kafir, memang kafir secara hakikat. Tapi kalau sana tidak demikian, perkataan kufur itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Abbas. Qala
minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talik. Jangan sekali-kali dengan kamu meremehkan suatu kebajikan kecuali mereka. Janganlah sekali-kali kau meremehkan suatu kebajikan yang walaupun hanya dengan bermanis muka pada saat kita berjumpa. Wajhin talik. Maka kita tuh basyush. Tengok. Jadi saya perhatikan di antara daripada ulama kita yang senantiasa nampak kelihatan senyum ceria, itu Habib Omar. Yang walaupun kita terkenal beliau sangat terbuka sekali. Gambar oke, atau juga dengan Habib Jidan. Habib Jidan tuh sampai siap dengan senyum-senyumnya lagi. Bagus tuh sifat-sifat itu, seperti itu. Tapi kita juga tetap jaga adab. Cuma kadang-kadang orang udah jauh dari sana, di Kawai. Syekh, assalamualaikum Syekh, nggak bergambar Syekh. Udah sampai ke situ, udah tak apa, nggak bergambar. Oke aja. Tapi tetap dengan kita jaga sopan santun kita. Bang, kalau seandainya kita ajak Habib untuk bergambar dengan kemurahan hati beliau berkenan untuk bergambar dengan kita, maka jangan sampai kita anggap beliau itu seperti teman. Jangan kita anggap beliau itu seperti teman atau seperti tetangga. Jika pada waktu kita bergambar, langsung tangan kita ke bawah beliau. Itu kan kurang nyaman dilihat seperti itu. Jadi kalau beliau berkenan, mau alhamdulillah itu suatu anugerah, suatu nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Yang walaupun kita tidak kenal sebelumnya, tapi beliau berkenan untuk memberikan peluang kita bergambar dengan beliau, maka bergambarlah secara bagus. Jangan tangan kita dipelukkan seperti kita peluk kawan, tidak apa-apa. Kalau kita dengan teman itu teman kita, tapi dengan Habib Umar tetap dahulu. Bahkan kadang-kadang dikatakan sampai bertahun-tahun pertanyaan soalan itu tersimpan di dalam dada, bukan tak ada peluang waktu dan kesempatan, tapi terasa segarnya itu yang menyeluruhi kehidupan mereka, sampai pertanyaan terbawa balik, sampai problem dan persoalan tidak tertanyakan. Kenapa? Haibatan minhu. Kembali, jadi kalau tak boleh bersedekah, tak boleh bantu-bantu, tidak boleh dengan kita menolong dia dengan tenaga, dengan duit, dengan kemampuan tubuh, juga dengan nasihat. Jumpailah dia dengan wajah yang ceria, senyum, nampak kelihatan, buat orang itu jadi terhibur. Jangan sampai jadi polis itu juga, polis kan keterangan tak kisah. Atau juga dengan petugas kastam misalnya. Cing, minta maaf, assalamualaikum. Jadi semalam tuh pas di Kelantan. Saya di Kelantan, bukan di Kelantan saja, di mana-mana pun jarang-jarang pakai tali kereta pada waktu memandu. Kecuali kalau kereta api yang ngok-ngok, tak henti-henti. Ada di antaranya yang 1-2 menit dia berhenti, dia pun dah lenuh, dah nak mengingatkan kita. Tapi ada kereta terus-terusan ngok. Kalau tak dipasang tali kereta nih, tak disemak situ, tak senyap dia. Heran. Jadi pada baru-baru di Pasir Mas sampai ke Pasir Mas dekat kawasan kubur. Siapa yang perasan Pasir Mas? Apa jembatan? Ya betul. Jadi warna Pasir Mas belah kiri, terus ada jembatan, tanah jembatan, sampingnya ada kubur. Menuju Pekan Pasir Mas. Rupanya ada roblok di sini, ada polis. Acun, saya pun berhenti, dia tanya Cina kemana? Dia bilang ada sedikit urusan di CIMB, urusan di bank. Masya Allah, assalamualaikum. Nah kemana? Senyum saja, dia senyum sampai tanya dan senyum. Terus pas itu saya tak pakai tali kereta, dia tarinya gitu. Dia sudah pasang. Terima kasih. Saya kira kalau di dalam bandar ini tak payah pakai. Katanya di bandar, tengah bandar kah, luar kota kah, sama saja. Alhamdulillah, kan masuk surga. Cepat masuk surga, polis yang macam tuh. Penyum. Jadi yang walaupun nak menyaman orang, silakan kali jangan lagi ya. Nah ini hanya setakat satu samanja. Nah sambil senyum, assalamualaikum. Allah ya, insya Allah. Jadi sejujurnya yang paling pelik Muslimat, kalau pada itu kita urusan secara kekeluargaan. Ini di sini tak ada mungkin juga ada, saya tak pasti. Tapi saya sama juga itu tak pernah. Kalau di Indonesia sama itu kadang-kadang secara spontan, secara seketika. Jadi dia keluarkan surat saman dan kita bayar seketika itu juga. Kalau kita tak nak bayar, kita bayar ya secara kekeluargaan. Kalau saman sana 300.000, kira-kira dalam 100 ringgit.
Tapi kalau secara kekeluargaan tuh lagi ceritanya, masukkan uang dalam 50.000 kah atau dalam 100.000 kah, paling tidak lebih hemat, lebih jimat tuh daripada bayar yang ada kwitansi, ada resepnya 300 yang itu 50 aja, tapi 50 masuk ke sini. Jadi mungkin polis ada sebagian juga yang tahu halal dan haram, ambil yang 300 haramnya banyak, ambil yang 50 haramnya sedikit tapi aku boleh untung. Kalau yang 300 ada reset, itu resmi masuk pada kerajaan. Tapi kalau yang 50 tadi itu dia boleh masuk pocket dia. Jadi selepas kita bagi 50, ya tak apalah, minta maaf lah, kita juga tak perasaan tadi itu rasa-rasa lampu udah menyala atau rasa-rasa sudah pakai tadi itu, minta maaf ya. Oke, katanya lain kali jangan lagi macam itu, kena hati-hati, kena waspada, pesan kali kereta dulu karena sebut sabuk pengaman, pakai sabuk pengaman dulu ya, insya Allah, makasih banyak. Jadi selepas kita sepakat uang yang 50.000 tadi itu, kata dia, Encik, halal ya, halal. Jadi dia pun risau juga, nampak seperti dia tahu saja duit itu duit haram sebenarnya, tapi kata halal ya, dia bilang halal lah insya Allah. Mana boleh jadi halal, benda haram tidak akan berubah menjadi halal. Tapi kita daripada kena saman 300, lebih elok kita bayar 50 saja. Niatnya apa? Kalau diniatkan di saman, bayar samangan, tak dapat apa-apa, dia pun juga berdosa. Niatkan sedekah, jangan pun sedekahnya secara terpaksa. Daripada tak dapat apa-apa, sudahnya rugi duit, tak dapat pahala pula, rugi 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bersabda 1 menit terakhir. Yang ada sebarang soalan disiapkan. Innakum la tas'awna nasa bi amwalikum. Kalian tidak boleh melengkapi, meliputi, mencukupkan orang-orang itu dengan harta-harta kalian. Kamu tidak boleh, maksudnya membantu orang, menyantuni umat manusia dengan harta dan kekayaanmu. Sebab kalau satu orang saja kita bagi 10 ringgit kali 500, apa duit kita? Tapi kita boleh menyantuni mereka semuanya dengan senyuman manis, dengan nasihat, pencerahan, pandangan, bimbingan daripada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum, kamu tidak akan mampu untuk menyantuni orang-orang dengan harta kalian, akan tapi kamu mampu untuk menyantuni mereka semuanya dengan muka yang ceria dan juga dengan akhlak dan pribadi yang bagus. Ala ukhbirukum, inginkah kalian aku perkenalkan dengan sebaik-baik ibadah, semudah-mudah ibadah dan yang paling ringan kita laksanakan. Satu, yang paling mudah. Yang kedua, paling ringan bebanannya kepada badan, paling ringan bebanannya kepada badan, kepada anggota. Senyap. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang bagus. Jadi kalau memang sepatutnya kita bercakap dalam kebenaran. Riwayat yang terakhir daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar. Nanti kita berjumpa dengan Abu Dzar, faqala ya Abu Dzar, ala adulluka ala khaslataini, inginkah kamu kuperkenalkan kepada 2 perkara, huma khafifatani ala dhahri, yang keduanya itu ringan, ditanggung oleh badan, artinya belakang. Wa askaru fil mizani min ghairihima, tapi lebih berat timbangannya daripada yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, timbangannya berat tapi bebanannya ringan. Berat dengan balasannya, ringan dengan bebanannya. Apa saja ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, alaika bi husnil khuluq wa tulis santi. Hendaklah kamu senantiasa berakhlak mulia, berperilaku dan perangai yang bagus, dan juga senantiasa senyap dan diam. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah, ma'amilal khalaiku, tidak ada amalan makhluk yang seumpamanya. 15 menit kalau ada soalan, insyaallah nanti selepas berehat makan. Ustaz Hamzah berapa menit? Setengah jam? Hah? Setengah jam? Oke, silakan sebelum kita berehat. Ya, ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dua soalan. Ya. Bagaimana kalau macam seseorang yang dia tahu jiran dia buat maksiat contohnya, dia tidak sebarkan pada orang lain atau panggil dia tak puasa. Ya. Cuma dah dinasihati sampai kawan itu duduk bersetujukan, sampai anak ibuan nikahnya pun dah kurang dan sebagainya. Dan itu tidak boleh diam. Jadi dengan kita kalau soalnya secara pribadi tidak, mungkin kita kepada ibu bapaknya, mungkin kepada pak mertuanya, atau juga kepada orang yang disegarinya. Jadi kalau tidak mampu secara bertahap, tapi kita tidak langsung kepada polis, kita tidak langsung pada pihak berkuasa secara damai dan juga secara aman terlebih dahulu. Mungkin dengan kita ini orang, insya Allah kalau dengan para guru dia atau guru mursyidnya insya Allah akan terbimbing. Oke, maka kita melalui orang yang berkenaan. Jadi kita tidak langsung melangkah ke atas, melainkan setelah kita melalui beberapa jalur yang mungkin akan berkesan. Kenapa? Itu tadi demi untuk menjaga persaudaraan kita. Yang lain, kedua, juga menyesatkan orang. Kita tanya pada dia, dia kata ada dalil daripada Nabi. Nabi kata sampai bila kamu nak diamkan kesesatan seseorang, sehingga dia itu kena disebar kesesatannya supaya boleh dihindari buruknya. kita sependapat saja. Memang kita tidak boleh tinggal diam dengan satu kesesatan. Tapi kesesatan itu menurut siapa terlebih dahulu? Menurut pahaman kita atau juga menurut pahaman dia? Dan tidak ada jaminan yang menurut pahaman dia itu betul. Kalau seandainya, sebagaimana saya katakan tempoh hari, dia Rasul, dia Nabi, dia wali, yang sudah ada jaminan surga daripada Allah, mungkin dia memiliki satu neraca dan timbangan yang boleh memastikan sesat atau tidaknya sesuatu. Sementara masalah ini masalah khilafiyah yang dengan kita kena dapat penjelasan langsung daripada orang yang dituduh. Kita kena jumpa Habib Omar, kita kena jumpa Habib Ali, kita kena jumpa Habib yang kita tuduh itu dan ini dikatakan itu daripada Syiah misalnya. Oke, yang mana satu yang Anda katakan dia Syi'i, kita minta penjelasan. Kalau sesama mereka tidak boleh memberikan keterangan sebab itu bukan orang terpapit. Satu. Kemudian yang kedua, masalah seperti tawasul misalnya. Memang kita ini sesat di mata mereka karena dengan kita beramal dengan tawasul. Ikut pahamannya siapa? Ikut pahamannya kalian berpahaman seperti itu. Tapi ramai di kalangan ulama yang mempunyai pahaman yang berbeda. Jadi kita satu prinsip, kita satu nada dan irama. Sama saja tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Menyesatkan yang sesat. Tapi ulama mengatakan ingkar itu kepada asyik al-muttafaq. Satu perkara yang kita sepakati, minum arak, main perempuan, main judi, atau juga risuah, itu disepakati. Sementara masalah sapu muka tak sapu muka, baca kunut tak baca kunut, baca talqin tak baca talqin, itu tidak boleh orang-orang seperti itu dikatakan sesat. Kalau seandainya kalian mempunyai dalil dan merasa betul dengan dalilnya, mereka pun juga mempunyai dalil dan juga mereka meyakini tentang kebenarannya. Jadi dalam bahasa istilah la yungkar al-mukhtalaf fihi, tidak boleh kita ingkar kepada benda yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi yang kita inginkan kepada Salafi dan Wahabi Malaysia, Nusantara semuanya toleransi saja, keterbukaan. Sebab sebagaimana kalian ada dalil, kami pun juga ada dalil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada dalil yang membuktikan bahwasanya kalian lebih benar daripada orang lain. Kemudian yang ketiganya, tidak boleh kami ini baru dikatakan betul kalau pada saat ikut ketika pendapat kalian, ikut pendapat kalian. Tidak boleh, kan mereka seperti itu. Orang itu tidak dikatakan muwahhid, dikatakan ahli tauhid kecuali kalau ikut ideologi dan akidahnya. Kalau tidak ikut akidahnya dia, maka di mata mereka kita ini kafir. Memangnya mereka punya neraca dari mana? Kalau mereka nabi, oke, kita katakan iya. Jadi kita tidak terlalu sedih seketika dikatakan sesat oleh mereka. Kita sedih kalau pada saat ketika Nabi yang mengatakan kamu sesat. Kita sedih kalau orang yang arif, bila orang yang dekat kepada Allah, hei hati-hati, kamu berada pada jalan yang tidak betul. Tapi kalau yang memang kerjaannya sebenarnya menyesatkan orang,
yang besar, yang lebih hebat pun, sampai kepada ulama-ulama besar kita pun mereka katakan keliru. Apalagi kalau insan seumpama kita yang kerdil, yang tidak ada kelebihan apa-apa dalam dunia ibadah atau juga dalam dunia ilmu, wajar-wajar saja yang seumpama dengan kita ini dikatakan sesat oleh mereka. Jadi kata Habib Umar, dahulu pada masa di Bogor atau juga pada masa perhimpunan di Surabaya, di Batu atau di Malang Batu,